warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Libas. Halo, dimanapun Anda berada, semoga tetap terus dalam keadaan sehat ya. Pastinya karena memang kami mengharapkan kesehatan itu penting sekali, apalagi buat kalian semua yang memang sedang menjalankan aktivitas saat ini. Nah, Sobat Libas, kita tahu atau siapapun di luar sana pasti yang namanya ketika ingin mengupgrade diri itu lagi-lagi pasti ingin mendapatkan yang terbaik dan tentu pasti akan melewati tes ataupun juga mungkin semacam kegiatan-kegiatan yang bisa melihat kemampuan atau kompetensi yang dimiliki itu sudah sejauh mana. Nah, biasanya kalau kita sih sering mengikuti tes TOEFL, tes IELTS dan lain-lain, tapi jarang kan di antara kalian yang mengikuti UKBI ya, atau uji kemahiran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama kami Febriani Rahayu yang sudah hadir. Luar biasa, terima kasih sebelumnya dari kantor bahasa nih, yang memang akan membahas terkait bagaimana UKBI itu sendiri, dan mungkin nanti akan banyak ada penjelasan di sana. Jadi mungkin langsung saja saya minta tanggapan dari Kak Febri ini. Ini gimana Kak? Mengenai UKBI itu sendiri seberapa penting, dan kalau lihat trennya sekarang di generasi muda kita khususnya di Sulawesi Tenggara itu seperti apa? Silakan. Ya, baik. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kenyataan saat ini bahasa Indonesia itu belum menjadi primadona bagi penutur jatinya tersendiri. Dan mungkin kita akan lebih bangga jika menguasai bahasa asing. Jadi kalau ditanya berapa skor TOEFL-mu, skor TOEFL-ku begini, wah keren sekali. Nah, sementara kalau bahasa Indonesia yang kita tahu itu UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia, alat ukur untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia seseorang belum tentu memiliki skor yang sama tingginya. Jadi jangan sampai kita berpenat-penat, berlelah-lelah menguasai bahasa asing, walaupun memang sebenarnya tidak buruk begitu menguasai bahasa asing, namun jangan sampai kita menjadikan bahasa Indonesia kita tuh asing bagi diri kita sendiri. Jadi UKBI ini ada atau hadir untuk mengetahui sampai di mana kemampuan bahasa Indonesia kita. Nah, itu dia ya. Jadi Sobat Libas, kita bisa tahu kemampuan berbahasa Indonesia kita itu sudah sejauh mana, dan apakah kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai KBBI. Karena mungkin berpikir kita di negara sendiri, ini bahasa kita sendiri, jadi mungkin agak sedikit ini ya Kak, menggampangkan ya, meremehkan ya, tapi malah kita yang terkadang terlupa menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Sebenarnya mungkin apa karena ini dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari, atau apa sih Kak yang sebenarnya menjadi faktor bisa mempengaruhi hal tersebut? Silakan. Kalau yang saya lihat, mengapa kita itu kurang penggunaan bahasa Indonesianya itu karena kita tidak mempelajari kaidah bahasa Indonesia. Jadi di bahasa Indonesia itu ada yang namanya PUEBI. Jadi di situ ada kaidah-kaidah bahasa Indonesia, dan ada juga yang terbaru sekarang itu EYD 5. Jadi ejaan yang disempurnakan 5. Di situ cara-cara penulisan dan sebagainya itu sudah ada di seperti kalau di bahasa Inggris itu grammar, tata bahasa. Di bahasa Indonesia juga ada. Ada EYD 5 sekarang. Seperti itu. Dan bagaimana sih untuk istilahnya kan kalau kayak TOEFL, IELTS itu semua kan punya skornya masing-masing tingkatannya. Nah, kalau di UKBI juga itu ada seperti apa Kak? Silakan. Iya, jadi sama seperti di tes-tes kemahiran kebahasaan yang lain, UKBI juga menggunakan skor atau standar tersendiri. Jadi di UKBI itu ada predikat-predikat. Yang paling tinggi itu predikat istimewa, mulai dari istimewa, kemudian di bawahnya lagi ada sangat unggul, kemudian ada unggul, ada madya, marginal,
dan semenjana dan terbatas. Jadi yang paling tinggi skornya itu istimewa itu 800 dan yang paling rendah itu terbatas 326 skornya seperti 326. Jadi berarti tinggi juga ya kalau misalnya ya walaupun terendah tapi sebenarnya untuk mencapai kayaknya angka 326 itu tapi masih ini tidak ada gambaran tidak, maksudnya setelah ada beberapa orang mungkin yang melakukan tes UKBI, kalau dilihat trennya ini bagaimana, rata-rata apakah sudah mencapai tadi yang paling rendah kan 326 atau bahkan hampir di rata-rata mendekati 800 gitu, gimana Kak? Karena kami dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara itu melaksanakan uji kemahiran berbahasa Indonesia ini sudah dari tahun 2000, uji kemahiran berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka ini sudah dari tahun 2021 kita ke sekolah-sekolah melaksanakan UKBI itu, dan memang kalau mau dibilang ada beberapa sekolah yang memang agak mungkin siswa-siswanya itu masih di tahap di skor 500, 400 seperti itu masih madya atau masih marginal. Tapi kalau ada memang cuma beberapa siswa itu yang bisa sampai tahap sangat unggul, sampai 600-an, hampir 700 seperti itu memang ada. Jadi sebenarnya keunikan dari UKBI itu dia biasanya mengikuti kemampuan akademik peujinya. Jadi biasanya tuh kalau di sekolah kelihatan tuh yang secara akademik lebih unggul dari siswa lainnya, biasanya UKBI-nya tinggi. Oke, gitu. Berarti ya, sudah bisa diukur ya rupanya gitu. Kalau memang siswanya ini akademiknya tinggi, otomatis biasa mengikut ya dengan uji UKBI-nya. Tapi tidak ada salahnya sih sebenarnya kalau yang lain juga mau uji kemahiran bahasa Indonesia kan? Ini memang saat ini bagaimana? Terbuka untuk umum kah atau hanya memang diperuntukkan bagi pelajar, mahasiswa, atau mungkin orang-orang yang membutuhkan sertifikat ada kelulusan dari UKBI itu sendiri, kayak TOEFL gitu kan? Ini gimana Kak? Iya, jadi UKBI itu terbuka untuk umum, mulai dari siswa SMP bisa ikut sampai yang tenaga profesional lainnya. Jadi di UKBI itu kita bisa mendaftar secara daring. Jadi secara daring, kemudian ujiannya juga secara daring. Nanti juga sertifikatnya juga secara daring. Daring juga. Ya, memang sudah sangat canggih pengembangannya UKBI ini. Jadi misalnya kalian mau mendaftar UKBI, bisa langsung buka di www.ukbikemdikbud.go.id. Nah, nanti langsung deh ada pendaftaran, terus nanti diarahkan untuk pengisiannya, registrasinya, dan kemudian bisa langsung tes seperti itu. Oke, jadi tidak ribet-ribet ya sebenarnya. Kecuali mungkin apakah teman-teman juga kalau ingin langsung ke kantor bahasa juga bisa ya? Iya, kalau dari kantor bahasa langsung bisa, dan itu bisa kami pandu untuk pendaftaran dan untuk pengujiannya, tapi tetap secara daring. Oh gitu. Di lab, ada lab bahasa di kantor bahasa. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan Sobat Libas pasti adalah seberapa penting sih kita uji kemahiran bahasa Indonesia, atau juga selama ini kan yang biasa dibutuhkan adalah hasil skor tes TOEFL gitu, IELTS dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan Kak Febri sebenarnya seberapa penting UKBI itu sendiri, silakan. Iya, memang kalau dilihat dibandingkan dengan tes-tes atau ujian yang lain, ujian kebahasaan yang lain, UKBI ini masih cenderung lebih redup dibandingkan dengan tes-tes yang lain. Hal inilah yang mendorong Badan Bahasa untuk bagaimana membuat UKBI itu bermanfaat. Jadi hal-hal yang telah dengan berbagai usaha yang dilakukan, alhamdulillah sekarang UKBI sudah banyak dipersyaratkan untuk beberapa lini seperti itu. Jadi UKBI itu
sekarang sudah digunakan oleh 70 universitas yang ada di Indonesia. Sudah ada 70 loh ya? 70 universitas digunakan sebagai syarat, baik itu syarat kelulusan, syarat ujian skripsi, syarat tesis, atau syarat masuk universitas. Ya, ada di 70 universitas itu. Selain itu, UKBI juga baru-baru ini menjadi syarat untuk melamar beasiswa. Namanya beasiswa unggulan. Jadi memang kemarin itu pada saat pendaftaran beasiswa unggulan itu di kantor ramai. Beberapa mahasiswa kayak, ih apa sih UKBI itu? Jadi coba tanya orang kantor bahasa. Langsung ramai-ramai ke kantor bahasa dan sekalian kita pandu untuk registrasi dan sebagainya. Kemudian mereka mengikuti dan memang itu disyaratkan. Salah satu syarat untuk yang harus dipenuhi adalah sertifikat uji kemahiran berbahasa Indonesia. Dan juga sekarang untuk jabatan-jabatan tertentu seperti penerjemah atau sekarang di Badan Bahasa itu ada yang namanya jabatan fungsional tertentu widya bahasa, itu mensyaratkan UKBI sebagai salah satu syarat kelulusan. Dan yang lainnya lagi itu UKBI kedepannya itu akan dijadikan syarat untuk para pekerja-pekerja atau profesi yang erat hubungannya dengan kebahasaan seperti pewara, wartawan, dan jurnalis dan sebagainya. Dan kedepannya kita harap ini terus didorong agar UKBI itu benar-benar dirasakan manfaatnya, karena memang UKBI ini sangat menggambarkan lah, istilahnya menggambarkan kemampuan seseorang dalam kebahasaannya itu. Jadi bayangkan saja ya Sobat Libas, berarti memang sangat penting sebenarnya kita adanya uji kemahiran bahasa Indonesia. Ya walaupun memang segelintir orang mungkin masih belum paham karena ya apa karena mungkin kurangnya edukasi sosialisasi, tapi lagi-lagi saya yakin mungkin saat ini sudah gencar-gencarnya ya, bahkan tim atau teman-teman dari KKLP kantor bahasa ini sudah mulai menggencarkan untuk istilahnya bagaimana giat adaptif merdeka di UKBI ini. Lantas sasaran nanti ke depan apakah akan langsung selain tadi mungkin sudah disinggung sudah ke sekolah-sekolah, nah ke teman-teman universitas juga sudah melakukan ini ya kunjungan atau bagaimana? Iya, jadi memang sejak diluncurkan UKBI Adaptif Merdeka ini, kantor bahasa juga memang ada target untuk menyosialisasikan sekaligus menguji di Sulawesi Tenggara ini. Jadi di kami itu di tahun ini sudah seribuan lebih sudah kami uji, dan itu akan terus kami lakukan di berbagai daerah. Jadi kami juga barusan ini melaksanakan UKBI juga di Bombana, ke daerah-daerah seperti itu, dan harapannya informasi terkait UKBI ini bisa tersebar secara meluas di seluruh Sulawesi Tenggara dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Iya, dan sekarang memang bukan cuma di SD-SD juga kita melaksanakan pengujian itu, kita juga untuk profesi seperti guru dan juga mahasiswa, dan juga kalau kayak ada pemilihan duta bahasa seperti itu di kantor, itu salah satu syaratnya harus memiliki UKBI ya. Harus memiliki sertifikat UKBI seperti itu. Itu yang luar kita biasa. Jadi ternyata banyak manfaat ya yang bisa mungkin teman-teman dapatkan ya. Semoga juga dengan adanya terobosan-terobosan ini juga akan menambah lagi wawasan dan akhirnya kesadaran kita untuk sama-sama memaknai bagaimana sih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kan gitu. Betul. Nah, Sobat Libas jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita masih akan kembali tetap di Libas.